Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita lanjutkan bab kedua dari Kitabul Qadar, kitab tentang qadar, yaitu bab tentang Adam dan Musa saling berdebat atau berbantah. Hadisnya adalah hadis Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajja Adamu wa Musa. Adam dan Musa berdebat. Para ulama mengatakan ini setelah kedua-duanya wafat, yakni di alam barzakh sana. Kemudian faqala lahu Musa, lalu Musa berkata kepada Adam, ya Adam, anta abuna, wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Khayyabtana, engkau membuat kami hampa, merugi, gagal gitu. Wa akhrajtana minal jannah, dan engkau keluarkan kami dari sorga, yakni engkau menyebabkan kita dikeluarkan dari sorga. Ini kalau di hadis tentang syafa'ah kubra yang dulu sudah kita bahas, benar Adam mengakui itu ketika manusia datang kepada Adam. Lalu mereka katakan, ya abana istaftih lanal jannah, wahai bapak kami, mintalah kepada Allah supaya dibukakan buat kita pintu sorga, supaya dibukakan buat kita sorga. Dan jawaban Adam, wahal akhrajakum minal jannati illa dzambu abawaikum, bukankah yang membuat kamu dikeluarkan dari sorga, yakni yang mengeluarkan kamu dari sorga, yang menjadi sabab kamu dikeluarkan dari sorga, tidak lain illa dzambu abawaikum, melainkan dosa ibu bapakmu ini. Gitu. Baik, sekarang balik ke hadis ini. Nabi Musa alaihissalam katakan kepada Adam begitu, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Qala lahu Adam katakan kepada Musa, ya Musa, istafakallahu bikalamih, Allah memilih engkau bikalamih, yakni engkau dipilih, diistimewakan oleh Allah, engkau diajak bicara langsung oleh Allah. Jadi Nabi Musa itu digelari dengan kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah, 2 kali. Satu ketika kembali dari Madian di lembah suci Tua. Yang kedua ketika menerima Taurat. Baik, jadi karena itu Adam katakan istafakallahu bikalami wa khattalaka biyadih, Allah tuliskan untukmu dengan tangannya, yakni Taurat. Jadi turunnya Taurat beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kan diturunkan oleh Allah, kadang-kadang cuma beberapa ayat, kadang-kadang 1 surah, dan banyak yang ada sababnya kenapa ayat tadi turun. Kemudian karena sabab ini lalu turun ayat Al-Quran. Begitu Al-Quran, jadi tidak diturunkan jumlatan wahidah sekaligus seperti yang lain-lain, tidak, tapi berangsur-angsur. Baik, kemudian Allah Nabi Adam alaihissalam
katakan begitu, wa khattalaka biyadi. Atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya. Apa kamu mencela aku tentang sesuatu yang Allah telah takdirkan untukku? Qabla ay yakhluqani bi arba'ina sanah. Sebelum Allah menciptakan aku selama 40 tahun. Nah, ini banyak ulama yang mengartikan yakni dari Allah ciptakan Adam dari tanah tuh sampai ditiupkan roh itu selama 40 tahun. Wallahu alam. Kemudian fa hajja Adam Musa. Fa hajja Adamu Musa. Adam berdebat, jadi mengalahkan Musa. Musa juga mengalahkan Adam 3 kali. Lalu apa makna hadis tadi? Kalau Imam Nawawi katakan begini. Wa makna kalami Adam, makna dari perkataan Adam itu adalah innaka ya Musa ta'lamu anna hadza kutiba alayya qabla an ukhlaq. Wahai Adam, wahai Musa, engkau kan tahu bahwa itu sudah ditetapkan, dicatat untukku sebelum aku diciptakan. Wa qudira alayya, dan telah ditakdirkan untukku. Sebenarnya sudah kita bahas. Jadi kalau takdir itu di azali. Nah, qada, kalau takdir itu ketika sudah terjadi, sudah dilakukan gitu. Baik, kemudian fala budda min wuqu'i, maka pasti terjadi karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Walau harastu ana wal khalaiq, andai saja aku dan seluruh makhluk ini berusaha, ajma'un, mereka semuanya, ala raddi mithqali dzarratin minhu lam naqdir, kita berusaha menolak sedikit saja seberat darah dari ketentuan Allah, kita nggak bakal bisa. Nah, ini kata Imam Nawawi gitu. Kemudian ya benar memang Nabi katakan la yanfa hadarun min qadar, nggak ada manfaatnya lari dari takdir. Kalau begitu gimana dong? Nggak usah berbuat. Nggak juga, kita disuruh berbuat. Kemarin sudah kita bahas ada qadariyah, Jabariyah. Qadariyah menolak takdir, nggak ada campur tangan Allah di situ. Jabariyah sebaliknya, nggak ada gunanya kita berusaha. Kalau ahlu sunnah, sebagaimana sudah kita bahas tadi, kita juga punya masyiah. Kita hamba Allah ini punya kehendak, tetapi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Baik, kita kembali ke pendapat tafsiran Imam Nawawi, syarah Imam Nawawi terhadap hadis tadi. Kemudian falima talumuni ala dzalik, kenapa engkau mencela aku tentang hal itu? Wa irtaballahu ta'ala ala Adam wa ghafara lahu zala anhu laum. Dia akan tercela tadi kan ya, karena melanggar aturan Allah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan taubat kepada Adam, ya hilang, celah tadi hilang. Yaitu fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah berikan taubat. Baik, kemudian lanjutannya faman lamahu kana mahjujan bisyar'i. Kemudian bagaimana kalau itu ketentuan Allah? Ini syarah atau penjelasan Imam Nawawi ya. Kalau itu ketentuan Allah, apakah orang yang melakukan maksiat itu tidak dihukum oleh Allah? Oh tidak, itu tetap dihukum. Fa in qila fal 'asi minna law qal hadhil ma'siyatu qadarullah. Kalau misalnya di antara kita ada orang yang berbuat maksiat, yang mengatakan bahwa orang yang berbuat maksiat di antara kita, berarti maksiat itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Misalnya ada yang katakan begitu, kata beliau, lam yusqit anhul laum wal uqubah bidzalik. Tidak lantas bisa menghilangkan celah
dan juga hukuman dengan sebab hal itu. Wa in kana shadiqan fi maqalah, sekalipun benar dengan perkataannya tadi. Baik, kita kembali ke hadis tadi yang baru sudah kita bahas panjang lebar tentang takdir ini. Kita masuk bab kelima, babu Qaddara ala bani Adam hadzuhu minaz zina wa ghairihi. Bab tentang ditetapkan untuk anak Adam bagiannya dari zina dan lainnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba ala bani Adam hadzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah menetapkan buat anak Adam bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati hal itu, tidak dapat tidak. Yang pertama ini. Jadi ini majazi sebenarnya, bukan zina yang sesungguhnya. Fazinal ain an-nazar. Zina kedua mata adalah melihat. Jadi kalau di surah An-Nur Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin supaya mereka tundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini adalah salah satu cara yang diajarkan Allah untuk menutup rapat-rapat kesempatan untuk berzina. Nah, zina kan dimulai dari ngelihat, lihat. Nah, habis ngelihat terus sampai zina yang sesungguhnya. Maka kita disuruh ghaddul basar. Bukan hanya mukminin, mukminat sama. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakan pada mukminah-mukminat supaya mereka tundukkan pandangan mereka, wa yahfadzna furujahun, dan supaya mereka menjaga kemaluan mereka. Dan di ayat lain Allah katakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Gimana di antara caranya? Jangan khalwat, jangan bersendirian, laki dan perempuan yang bukan dzatu mahramnya. Kalau bersendirian ya bisa, itu salah satu pintu untuk zina. Wala taqrabuz zina. Baik, kemudian kita lanjutkan hadisnya. Jadi fazinal ain an-nazar wa zinal lisan al-mantiq. Zinanya lisan apa? Bicara, telepon-teleponan kan gitu ya. Awalnya kalau dulu belum ada telepon ya gerimis-gerimis, nyamperin. Sekarang pakai handphone aja gitu. Nah itu al-lisan. Ada orang emang setan kalau mau membelokkan manusia itu, masya Allah ya, pinter. La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, jadi kenapa Allah menggunakan khutuwat? Karena dalam menyesatkan manusia tidak langsung diceburkan ke neraka, tidak. Step by step, dikit-dikit. Kalau bukan karena rahmat Allah, bukan karena karunia Allah, kata Allah, ma zaka minkum min ahadin abadan. Tidak ada yang bersih seorang pun di antara kamu selamanya. Jadi kalau kita diselamatkan oleh Allah, kita dikasih rahmat, kasih karunia Allah, ya kita cari, kita mohon kepada Allah. Baik, tadi kan sudah kita bahas ya, ketentuan Allah. Tadi saya ada kurang tadi tentang ketentuan Allah. Itu bisa dirubah. Gimana? Yang rubah Allah. Doa. La yang fa'ahdarun min qadar. Walakin doa yang fa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Tapi doa bermanfaat untuk yang sudah terjadi, yang belum, dan yang belum terjadi. Oke, kaitannya dengan terjerumus dalam zina atau tidak, ya kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah hapus mana-mana yang Allah kehendaki, Allah tetapkan mana-mana yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah ada ummul kitab, yakni catatan tentang ketetapan Allah. Baik, kaitan dengan zina. Ya jangan dekati zina.
Itu caranya. Orang yang selamat itu bukan karena ilmunya banyak, tidak. Yang selamat yang menutup rapat-rapat kesempatan untuk berzina. Naudzubillah, kan kadang ada orang pintar-pintar sembrono tuh. Kok ibu bebas, kan anak ibu sama dia nggak apa-apa, dia kiai. Kiai juga manusia. Kiai manusia lah. Kemudian sama dengan yang lain. Jadi yang selamat ya yang jaga diri menutup rapat-rapat kesempatan tadi. Jadi wazinal lisan al mantik. Ada nelpon temen. Ngapa lo nelpon temen? Ini lagi hati gue lagi gundah gulana, kata orang dulu gitu ya. Telepon, apa kabarnya? Alhamdulillah, ya. Lupa lo dulu waktu di SMA, teman SMA masa gila, anak muda itu kan SMA ya, ditelepon. Gimana lo sama suami lo? Nih suami gua orangnya begini-begini. Nah itu setan gitu. Kenapa? Urusan suami istri kok disampaikan atau curhat ke orang lain? Ya dia sendiri yang membuka peluang syaitan. Tuh banyak kasus kayak begitu, akhirnya berantakan rumah tangga tadi. Kayak apa namanya? Reuni itu. Untuk apa? Reuni SMA. Ada ibu-ibu di pengajian ibu yang nanya, Ustaz, kita mau reuni ini suami kita nggak kasih. Bener gitu. Enggak kan silaturahim. Kalau silaturahim Bu, sekeluarga ketemu sekeluarga, itu namanya silaturahim. Kalau cewek ketemu temennya dulu di SMA, itu peluang bagi syaitan. Berapa banyak keluarga berantakan gara-gara tadi. Nah syaitan kalau mau menjerumuskan ya tazyin, dibungkus sesuatu yang buruk dibungkus dengan bungkus yang baik, silaturahim. Padahal itu awal dari zina tadi, bukan silaturahim. Mau ngapain kalau udah ketemu? Ntar ingat zaman dulu. Terus CLBK cinta lama belum kering. Nah numbuh lagi setan yang ini, berantakan rumah tangganya. Baik. Kemudian wan nafsu tamanna wa tashtahi. Hati tamanna, ngangen-ngangen, ya Allah. Cakep bener ya tuh cewek ya. Padahal umurnya udah 40 tahun, masih kelihatan kayak anak muda aja ya. Wa tashtahi, menginginkan. Ya Allah, masih enak kali ya yang kayak begitu ya. Udah 40 tahun dibilang masih enak, udah alot kayak cumi asin, udah 40 tahun. Tapi namanya setan, ya kan, menghias-hias di hati kita. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Nah, tinggal kalau dia terjerumus, nah itu benar-benar zina yang sesungguhnya. Wal farju yusaddiqu dzalika wa yukadzib. Kemaluan membenarkan hal itu atau mendustakan. Jadi dari melihat, bicara, hati berangan-angan menginginkan, tinggal selangkah lagi. Maka tadi la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebab kalau zina yang sesungguhnya yang tadi kayak Ma'iz dulu yang berzina, ngaku ke Rasulullah, zina itu ya Rasulullah, saya berzina ya Rasul. Rasul menghadap ke sini, dia di depannya. Rasul muter, dia muter lagi, zina itu ya Rasulullah, sampai 4 kali. Baru bener kamu zina. Kamu tahu apa itu zina? Tahu ya Rasul. Kemudian seperti masuknya timba ke dalam sumur tuh kan. Nah itu baru zina yang sesungguhnya. Tapi kan diawali dari muqaddimahnya tadi itu, ngelihat, ngomong, berangan-angan, menginginkan, jadi zina. Baik, kita lanjutkan bab ke-6. Babu makna kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa makna dari hadis Rasul kullu mauludin, semua yang dilahirkan, yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah. Ini maksudnya apa? Wa hukmu mauti
atfalil kuffar wa atfalil muslimin, dan hukum anak-anak orang kafir yang mati dan anak-anak orang muslim. Kita lihat hadisnya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak seorang pun yang dilahirkan melainkan dilahirkan atas fitrah. Nanti berikutnya kita bahas fitrah itu Islam. Jadi semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam. Jadi kenapa kita artikan apa ulama katakan begitu? Karena berikutnya soal menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi. Ibu bapaknya yang jadikan dia Yahudi atau Nasrani, au yumajisani, atau menjadikannya sebagai Majusi. Nah, ini pendidikan pertama dan utama bagi anak itu kan keluarga. Yang dari fitrah tadi bisa jadi Yahudi, alhamdulillah, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Majusi, karena milieu yang dia berada padanya pertama-tama ya keluarganya tadi. Maka Nabi katakan fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Contohnya ada binatang, onta kayak sapi kayak melahirkan anak yang jam'a, sempurna. Hal tuhissuna fiha min jada'a. Apa kamu merasa atau mengira bahwa atau kamu mengetahui padanya ada jada'a, ini buntungnya, kupingnya terpotong? Yakni kalau dilahirkan sempurna kan, kok jadi terpotong kupingnya? Ya pasti ada yang potong, kamu potong. Nah demikian juga anak tadi dilahirkan sempurna alal fitrah, ibu bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Thumma yaqul Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Hurairah membaca ayat Allah, fitratallahi fataran nasa 'alaiha. Tetaplah pada fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia pada fitrah itu, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Baik, ya banyak yang mengartikan fitrah suci gitu ya. Ya, tapi hadis-hadis tadi maksudnya Islam gitu. Nah, contohnya kayak Abu Hurairah menghubungkan dengan ayat fitrat Allah. Tetaplah pada fitrah Allah. Yang Allah ciptakan manusia pada fitrah tadi. Jadi kalau kita kembali ke Islam, berarti kita kembali pada fitrah kita. Jadi fitrah manusia itu mengakui adanya Allah, adanya Tuhan, dan juga mentauhidkan, itu fitrahnya. Karena dulu di alam arwah sudah diambil janji kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Bukankah aku Rabb kamu? Ya, kami mengakui. Kami bersaksi. Ya, syahidana, kami bersaksi. Jadi di alam arwah manusia itu sudah diangkat sumpahnya lah, janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diciptakan di dunia, fitrah manusia itu mengakui tentang adanya Tuhan. Karena maka dari itu untuk menetapkan tentang adanya Tuhan ya ada dalil akli, dalil nakli, dalil fitrah. Itu nggak bisa dibohongi fitrah ini. Pakai dalil nakli ya berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pakai dalil akli, kalau orang mau gunakan akal itu sangat mudah untuk menetapkan tentang adanya Tuhan. Imam Ahmad dulu pernah berdebat dengan orang-orang ateis. Jadi dulu juga sudah ada orang-orang ateis. Terus akhirnya ya sudah, di hari ini itu jam sekian-sekian kita kumpul berdebat terbuka. Manusia sudah kumpul. Nah, Imam Ahmad belum datang juga. Akhirnya dia naik mimbar. Maaf saudara-saudara, saya datang, manusia mau bubar itu. Saya datang terlambat.
Karena tadi saya melihat keadaan yang aneh sekali. Pohon-pohon tiba-tiba tumbang, lalu berubah jadi papan-papan, lalu berubah jadi perahu dan berjalan sendiri di sungai. Bego, ini orang bohong. Mana mungkin ada pohon tumbang sendiri, berubah jadi papan sendiri dan seterusnya. Nah, tinggal ngebalikin aja. Nah, kenapa kamu beranggapan bahwa alam semesta itu jadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Ya sudah, begitu aja udah bubar, kalah semuanya. Nah, begitu cara beliau mematahkan argumentasi orang-orang ateis tadi. Ini kalau pakai dalil akli, jadi gampang sebetulnya. Tentang adanya Tuhan. Tapi manusia itu kalau hanya berdasarkan ini saja yang nggak sampai pada satu kebenaran. Siapa Tuhan yang dimaksud? Ini nggak bisa kita sampai sendiri, mesti dengan wahyu Allah. Kalau manusia itu cukup pakai akal saja, nggak usah diutus para rasul. Nah, jadi nggak bisa. Siapa ini para filosof yang ini paling banter? Plato itu mengatakan bahwa yang ada berasal dari yang satu tidak bermula. Itu sudah paling sempurna lah dibanding dengan lainnya filsafatnya tentang ketuhanan. Yang lain-lain lebih ini lagi. Dulu kita SMP belajar tentang yang menggosok-gosokkan dua benda ada ya. Thales kan namanya. Thales itu filsafatnya tentang ketuhanan begini. Dia bilang segala sesuatu itu air, berasal dari air dan akan kembali kepada air. Itu kalau hanya menggunakan ini. Kenapa dia begitu filsafatnya tentang ketuhanan? Ternyata dia hidupnya di pantai. Setiap hari yang dilihat air. Artinya cara berpikir manusia itu ternyata tidak jauh dari apa yang sudah dicapai oleh panca inderanya. Itu yang mempengaruhi dia berpikir. Dan ada lagi. Dulu kita belajar tentang Pitagoras. Kalau Pitagoras dia katakan segala sesuatu itu angka. Matematika jadi angka, segala sesuatu itu angka. Begitu dan seterusnya. Maka tadi saya katakan paling banter Plato itu yang mengatakan bahwa yang ada berasal dari yang satu tidak bermula. Siapa yang satu itu, bagaimana sifat-sifatnya, ini manusia tidak akan tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah melalui para rasul. Dan itulah sebabnya Allah utus para rasul. Jadi kalau hanya cukup dengan akal saja, nggak usah diturunkan rasul. Baik. Sekarang tadi saya bilang bahwa fitrah manusia membenarkan tentang adanya Tuhan, nggak bisa dipungkiri. Di Rusia itu kabarnya pada hari-hari tertentu orang-orang berdatangan ke makam Lenin dan Stalin dengan membawa karangan bunga. Katanya ateis. Kalau ateis ya udah habis mati udah kayak cacing, nggak jadi apa-apa, jadi tanah. Ngapain bawa karangan bunga? Tuh nggak bisa, mengingkari fitrahnya. Ada seorang filosof katakan, mungkin saya menemui satu komunitas yang tidak beragama, tapi saya tidak pernah menemui komunitas yang tidak bertuhan. Semua bertuhan, cuma kadang salah aja, bukan Tuhan dianggap Tuhan. Dulu pemuda rakyat tahun 66 itu kan kami bergerak, yang sepuh-sepuh insya Allah ingat itu. Nah saya kan di Jawa Timur, saya masih anak-anak tuh, masya Allah dulu anak pemuda rakyat itu punya jimat, katanya nggak bertuhan, nggak pakai jimat. Nggak bisa kan orang mengingkari itu, ada kekuatan di luar dirinya. Nah, jimatnya apa ya? Pentungan. Apa orang Jawa Timur bilang kentes, terus ikat kepala tuh. Nah, itu udeng. Itu yang bikin Mbah Suro. Dulu ada dukun yang terkenal, Mbah Suro. Itu di dalamnya kalau dibelah kemenyan itu isinya. Nah, ini kenten tuh kan nggak bisa kan? Manusia mengingkari tentang adanya Tuhan. Cuma Allah dia nggak percaya, setan dia percaya. Banyak yang kayak begini. Allah apa ora ono. Tapi setan percaya.
dan dia memuja-muja, itu sesuatu yang nggak bisa dipungkiri. Saya ingat tahun 66 itu di daerah saya, begitu kami bergerak tuh tempat-tempat pemujaan kemusyrikan tuh dibabat habis, pohon-pohon yang dijadikan ini, bahkan ada di daerah saya itu ada bukit ya, gunung nggak terlalu gede itu kan ada air yang mengalir, itu namanya Sukmoilang. Dulu takut itu orang-orang PKI ya, mereka memujanya ke tempat itu. Nggak bisa kan mengingkari tentang adanya Tuhan. Itulah fitrah Allah. Jadi fitratullah allati fataran nasa 'alaiha, yakni kalau kita ikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasul berarti kita telah kembali kepada fitrah kita. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim. Baik, kemudian untuk lebih jelas lagi bahwa apa yang dimaksud fitrah tadi adalah Islam di hadis tadi. Di riwayat Muslim itu ada beberapa lafaz, di antaranya ma min mauludin yuladu illa wa huwa 'alal millah. Tidak ada satupun yang dilahirkan melainkan dia berada di atas millah ini, agama ini. Kemudian di riwayat lain illa ala hadhil millah hatta yubayyana anhu lisanu, melainkan berada di agama ini hingga lisannya menegaskan apa ini? Ini ada dulu satu kelompok yang agak eksklusif tuh mengartikannya salah itu. Hatta yubayyana anhu lisanu, sampai berbaiat. Yang belum berbaiat masih kafir. Nah, ini gimana sih cara memahaminya? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu kecuali berada di atas mamin mauludin yuladu illa ala hadhil millah. Berarti setiap anak yang dilahirkan itu muslim, berada di agama ini. Hatta yubayyina anhu lisanu. Kalau hatta itu namanya sebelum dan sesudahnya beda. Contohnya, saya berjalan hatta Tanah Abang, amshi hatta Tanah Abang. Terus setelah sampai Tanah Abang nggak jalan. Nah, demikian juga ini, tidak ada satupun yang dilahirkan melainkan berada di agama ini. Nah, ketika lisan sudah menjelaskan berarti dia jadi kufur. Maka yang dimaksud hatta yubayyina anhu lisanu bukannya syahadat, tetapi pernyataan kekufurannya gitu. Ini kenapa ya kadang orang mengartikan sesuatu itu ngedelurung, kata orang Betawi ya, semau, nggak bisa diingatkan. Itu berawal dari eksklusivisme. Akhirnya nggak bisa. Kalau belajar Islam terbuka aja kan, terbuka, bisa dibantah. Saya menjelaskan tadi kalau memang salah ya bisa dibantah, diluruskan mana yang benar bagaimana, begitu kalau kita belajar Islam. Kalau eksklusif enggak, udah orang mau ngomong apa kayak sebodoh teing, yang penting kita kita jalan terus pemahaman kita begitu. Nah, ini namanya eksklusif. Kita inklusif aja dan mau dibahas-bahas itu ya. Padahal hadisnya kayak begitu tadi. Illa ala hadhil millah hatta yubayyana anhu lisanu. Jadi dalam keadaan Islam sampai lisannya menegaskan dia Yahudi, Nasrani atau lainnya. Di lafaz yang lain di riwayat Muslim, ma min mauludin yuladu illa ala hadhil fitrah hatta yu'abbiru anhu lisanu. Tuh. Tidak ada satupun yang dilahirkan kecuali berada di atas fitrah ini hingga lisannya mengucapkan, yakni menyatakan Yahudi, Nasrani atau lainnya. Itu semuanya yang ada di Sahih Muslim. Baik, kemudian saya lanjutkan hadis berikutnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yaqul, dia katakan su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an darariyil musyrikin. Faqal Allahu alam bima kanu amilin. Nabi ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrik itu gimana kalau mati masih kecil. Dia katakan Allahu alam bima kanu amilin. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan. Di hadis berikutnya yang berasal dari Ibnu Abbas, dia katakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin faqal, lalu dia katakan
Allahu idh khalaqahum a'lamu. Allah ketika menciptakan idh khalaqahum, ketika Allah ciptakan mereka a'lamu, Allah lebih tahu bima kanu amilin, tentang apa yang mereka lakukan. Baik, kemudian tentang anak-anak orang musyrik. Kalau mati masih kecil gimana? Tempo hari ya, kalau anak-anak orang muslim masih kecil masuk masih kecil wafat ya surga. Anak orang musyrik. Nah, di sini ada 3 mazhab, 3 pendapat. Al-aktharun, kebanyakan orang katakan hum finnar. Mereka di neraka karena mengikuti liabaihim, mengikuti bapak-bapak mereka. Wa tawaqqafat ta'ifatun fihim. Sekelompok lagi ada yang tawakuf. Dia nggak mampu untuk memahami. Nah, jadi ada 2 tadi ya. Ada yang katakan di neraka mengikuti orang tuanya. Yang lain tawakuf. Yang ketiga, Imam Nawawi katakan huwas sahih. Inilah yang benar. Alladzi dzahaba ilaihil muhaqqiqun, yaitu mazhab yang diikuti oleh para pendapat para muhaqqiq yang teliti ilmunya, annahum min ahlil jannah, bahwa mereka termasuk dari ahli surga. Apa alasannya? Wa yustadallu lahu bi asya', dalilnya ada macam-macam tuh, di antaranya hadis tentang Ibrahim. Itu kan hadis sahih. Waktu Nabi mimpi itu, ada orang tinggi besar di taman, diikuti di sekelilingnya anak-anak kecil. Ketika Nabi bertanya siapa, itu Ibrahim. Yang ini anak-anak kecil tadi, itu orang-orang yang anak-anak orang muslim yang yang dilahirkan, yang mati ketika masih kecil. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, anak-anak orang musyrik juga? Qal wa auladul musyrikin, dan juga anak-anak orang musyrik. Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama yang teliti tadi katakan anak orang musyrik masih kecil mati, dia masih suci fitrah, masih muslim. Maka kalau dia mati di tengah-tengah umat Islam, boleh diperlakukan sebagai jenazah seorang muslim. Ada anak kecil atau terlantar mati di tengah-tengah warga muslim, ya disolatkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ayat Allah di surah Al-Isra itu, wa ma kunna mu'adzibin, dan tidaklah kami menyiksa hatta nab'atha rasula, hingga kami mengutus seorang rasul. Baik, berdasarkan dalil-dalil tadi, maka kalau ulama-ulama yang teliti katakan auladul musyrikin, anak-anak orang musyrik itu di sorga. Sebab dia belum menyatakan. Kan tadi hatta yubayyina anhu lisanu. Baik, sampai dengan hadis ini, insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan, tafadhol. Ya, silakan. Ya. Kalau di keluarga muslim itu, begitu bayi meninggal itu kan jadi tabungan nanti di akhirat ya Ustaz ya? Ya, kalau sabar. Iya, kalau sabar. Ya, betul. Nah, bagaimana dengan dan bayi itu kan jatuhnya fitrahnya muslim ya Ustaz? Ya, ya betul. Karena memang. Nah, bagaimana dengan keluarga Nasrani, kemudian anaknya meninggal, apakah anak itu bisa menolong ayahnya atau? Orang kafir itu nggak bisa ditolong dengan hal tadi. Abu Thalib saja fi dakhdakhi jahannam, di bagian yang cetek dari neraka, kata Rasul. Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Rasul, dia kan baik dari dulu melindungi engkau dan seterusnya, apa yang dia lakukan itu bermanfaat di hari kiamat nanti? Nabi katakan, iya, tapi sekedar meringankan siksa. Jadi tidak dapat mengeluarkan dari neraka. Itu Abu Thalib yang kayak begitu, yang seumur-umur membela Rasulullah SAW
Cuma di akhir hayatnya disuruh masuk Islam, murtad lagi, Islam murtad lagi, dan akhir kata-kata Abu Thalib adalah kafir. Karena diejek terus oleh Abu Lahab, Abu Jahal, oleh Abu Jahal dan lain-lainnya. Engkau mau tinggalkan agama Abdul Muttalib? Jadi setan emang pinter ya. Cara membuat dia ini yang menyentuh perasaannya kebesaran ayahandanya Abdul Muttalib. Kamu mau keluar dari agama Abdul Muttalib, bukan kamu mau keluar dari agamamu, nggak tersentuh dia. Dan mengikuti agama Muhammad, nah, akhir kata-katanya adalah kekufuran. Maka yang dilakukan Rasul cuma mohon diringankan siksanya, itu yang dikabul oleh Allah. Nah sekarang kayak orang bapaknya kafir, ya nggak bisa, kecuali ente dakwain dulu kemudian masuk Islam dan masuk Islam. Orang kafir itu kalau berbuat baik di hadis riwayat Muslim dibalas oleh Allah di dunia. Kalau seorang mukmin berbuat baik, Allah balas dunia dan akhirat. Wallahu alam, insyaallah itu. Baik, silakan yang lain. Fadhil, silakan Pak. Sini kan yang tadi perdebatan Nabi Musa dengan Nabi Adam. Iya, ya. Dikatakan Nabi Musa, ya Musa, astafaka Allah bi kalami. Telah memilih kamu dengan firman dan berbicara sama Allah. Iya, ya. Dan wa khattalaka bi yadi. Iya. Dan Allah telah menuliskan dengan tangannya. Betul. Nah, di sini kan kita bisa mengartikan bahwa kan ada ya Allah bapak Ibrahim gitu. Apakah tangan tersebut memang khusus buat menulis? Apa nanti kita beranggapan tangan itu harus? Nah ini gini ya, banyak semuanya kata yadun tuh banyak tentang Allah. Kita serahkan saja kepada Allah. Kayak misalnya biadillah itu banyak kata-kata begitu. Biyaminih dengan tangan kanannya dan seterusnya, banyak. Lalu wassama banainaha biaidin, nah itu begini. Kalau Mu'tazilah itu nggak percaya kan dengan yang begitu, kayak Aras itu nggak percaya. Nah, lalu Al-Asy'ariyun, ya mayoritas di Indonesia itu berpendapat bahwa ditakwil, jadi ditakwil. Lalu yang ketiga enggak, ya udah percaya apa adanya. Kok menyerupakan Allah dengan makhluk? Ya enggak, ya tetap beda. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi bagaimana tentang Allah bersemayam misalnya di atas arsy? Ya Allah alam. Kita serahkan oleh yang jelas Allah pasti beda dengan sekalian makhluk. Sebab ayatnya benar, begitu lafadznya. Kalau guru Imam Bukhari, salah satu guru Imam Bukhari malah keras, katakan yang nggak percaya dengan zahir ayat itu fakot kafar. Yang menyamakan Allah dengan makhluk juga fakot kafar. Jadi gimana? Ya sudah, kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Gitu. Lagi? Baik, kalau tidak ada sampai di sini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.